Bisnis yang bagus harus masuk rumus 1, 2, 3. Lalu bisnis yang lebih bagus harus masuk rumus 1, 3, 5. Ada sebagian bisnis dari 1, 2, 3 bisa naik ke 1, 3, 5 dengan diinjek penambahan modal. Ada yang diubah strategi bisnisnya atau model bisnisnya. Tadinya jualan kopi kekinian namun dibuat tempatnya Instagramable. Jadi menjual pengalaman atau menjual experience sehingga harga jual kopi tadi bisa lebih tinggi. Bukan jual goods lagi tapi menjual emosi. Itu strategi bisnis, bukan dagang lagi seperti 1, 2, 3. Tetapi dengan good management team, SDM, maka bisnis naik derajatnya dari trader ke menjual experience. Itu bisa mengangkat bisnis 1, 2, 3 menjadi bisnis 1, 3, 5. Namun ada bisnis impian atau disebut dream business yang harus memenuhi rumus 1, 5, 10. Benar, bisnis masuk 1 tahun kelima harus bisa jadi 10 kali. Ini lebih gendeng lagi bisnisnya. Kalau sudah masuk wilayah ini, bukan saja marginnya harus bagus, bisnisnya harus bisa jangka panjang, tidak terlalu terpengaruh tren, dan harus kombinasi dengan financial engineering. Saya beri contoh pengalaman pribadi saya. Di tahun 2012 ada sebuah pekerjaan yang kami ambil dari Pertamina. Pertamina perlu 40 kamar selama 5 tahun. Saya kepikiran untuk buat hotel bintang 3 sekalian aja daripada bikin kos-kosan. Maka saya cari lahan di daerah Cepu karena memang lokasi yang diperuntukkan tersebut adalah di Cepu. Di pinggir jalan akhirnya dapat lahan sekitar 1 hektaran. Lahan tersebut kurang lebih nilainya 5 miliar. Untuk membangun hotel 88 kamar lengkap dengan ballroom, restoran, perlu investasi bangunan sekitar 35 miliaran waktu itu investasi. Total investasi yang diperlukan adalah 40 miliar rupiah. Kontrak dengan Pertamina 5 tahun nilainya 37,5 miliar. Maka ini jalan nakalnya. Lahan tersebut diuruk dan didandani plus izin-izin, maka nilainya setelah di-appraise adalah 11 miliar. Bangunan 4.000 meter yang akan dibangun, 4 lantai hotel per meter kira-kira untuk standar hotel bintang 3 nilai investasinya adalah 10 juta per meternya. Kurang lebih jadi kira-kira 40 miliar. Total nilai aset dan bangunan secara appraisal lebih dari 50 miliar atau sekitar 52 miliar waktu itu. Kalau kita meminjam bank maka 50 miliar tadi 80%-nya bisa keluar 40 miliar. Dengan adanya kontrak Pertamina maka bank melihat bisnis ini secure karena sudah ada omset 37,5 miliar selama 5 tahun ke depan. Lalu disinilah financial engineering bermain. Saya pinjam uang 2 miliar dari sahabat saya untuk DP tanah 1 miliar, yang 1 miliar untuk izin-izin, uruk, desain, dan keperluan pra-operasional lainnya. Saya katakan kepada pemilik tanah minta PPJB bersyarat, di mana kalau tanah tersebut dalam 1 tahun tidak lunas maka DP 1 miliar hangus, ambil aja. Dan dia setuju. PPJB tanah pun atas nama PT kami yang bersyarat di bawah tangan. Lalu bank setuju keluarkan 40 miliar. Saya bayarkan ke pemilik tanah dan kembalikan uang pinjaman 2 miliar ke teman saya tadi. Dengan 35 miliar sisa uang tersebut jadilah hotel kami. Nama hotel tersebut adalah Ara Amandaru Cepu. Sampai sekarang masih beroperasional. Sudah tidak ada cicilan bank lagi di sana dan lunas dalam 5 tahun. Nilainya sekarang cukup lumayan. Modalnya 0. Itulah bisnis 1, 5, 10 dengan versi memainkan financial engineering. Namun ada banyak bisnis secara alami memang bisa mencapai 1, 5, 10. Memang secara natur bisnisnya memang bisa 1, 5, 10. Seperti bisnis farmasi obat-obatan, bisnis entertainment, bisnis cafe, beach club yang jual produk yang marginnya 100-200%. Seperti juga restoran fine dining, bisnis pertambangan, bisnis perkebunan. Ini bisnis secara alami memang 1, 5, 10. Sayangnya biasanya bisnis ini adalah high skill labor atau high regulated. Peraturannya banyak sekali. Dan terakhir, modalnya besar. Yang kecil hanya bisnis startup. Tapi peluang Anda untuk sukses adalah 1000 banding 1 alias yang 999 akan terus berdarah-darah. Hanya satu yang bisa 1, 5, 10. Sahabat, sekarang tugas Anda. Coba hitung lagi warteg Central Kitchen dengan strategi baru. Percaya nggak bisa 1, 5, 10?